Halo semuanya, waktunya kita belajar pecahan matematika. Let's go! Nah, sebelum kita maju ke pembahasan, kita akan memperkenalkan dulu sama Bapak, yaitu Bapak Lukmano Hakim, dengan NIM Bapak yaitu 2406021 dari kelas A3 tahun 2024. Nah, materi yang pertama yaitu definisi pecahan. Apa itu definisi pecahan? Nah, adalah cara untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Dari bagian-bagian pecahan, ada yang disebut pembilang. Pembilang itu kalau jadi 1/2, yang satunya itu adalah disebut bilangan alias angka di atas garis pecahan. Kalau yang penyebut ada yang di bawahnya, jadi 1/2, yang duanya itu adalah penyebut. Jadi angka di bawah garis pecahan. Ayo kita nyanyi dulu biar kita ingat tentang pembilang dan penyebut. Let's go! Bilangan di atas namanya pembilang. Bilangan di bawah namanya penyebut. Itulah namanya bilangan pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Bilangan di atas namanya pembilang. Bilangan di bawah namanya penyebut. Itulah namanya bilangan pecahan. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, dari visualisasi pecahan kita bisa dilihat dari contoh dari sepotong pizza. Kalau 1/2 berarti kita yang bulat itu dipotong. Jadi lihat beri gambar di bawah juga. Kalau 1/4 kita potong 4, yang satu jadikan yang satu yang ada toppingnya, yang semuanya gak ada topping, jadi 1/4. Nah, di sini ada pecahan setara. Adalah pecahan yang sama nilainya. Contohnya yaitu 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Jadi setara itu nilainya. Nah, di sini cara mengubah pecahan setara yaitu mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contohnya yaitu 1/2. Satunya dikali 2, jadi 2. 2 kali 2 yaitu jadi 4. Nah, jadi 2/4 hasilnya. Nah, di sini juga ada pecahan dan desimal. Alias hubungan pecahan dan desimal. Contohnya itu 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, di sini juga ada cara mengurutkan pecahan. Mengurutnya juga harus dari yang kecil ke terbesar. Yaitu yang nomor 1 itu ada samakan penyebut pecahan. Agar lebih mudah dibandingkan samakan penyebut dari semua pecahan. Yang kedua ada bandingan pembilang setelah setelah penyebutnya sama, bandingkan pembilangnya. Langsung urutkan dari terkecil hingga terbesar. Urutkan pecahan berdasarkan pembilang setelah penyebutnya disamakan. Nah, kalian juga bisa lihat dari contoh ini. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil sampai terbesar, yaitu ada 1/4 banding 2/3, banding 3/8, banding 1/2. Nah, yang pertama itu samakan penyebutnya pecahan dulu ya. Jadi 1 kali 6, 6, 4 kali 6, yaitu 24, jadi 6/24. Yang 2/3 itu 2 kali 8 dulu, jadi 16. 3 kali 8, jadi 24, sama dengan 16/24. Yang 3/8, 3 kali 3, 9, 8 kali 3, 24, jadi 9/24. Yang 1/2, 1 kali 12, 12, 2 kali 12, 24. Jadi 1/2 itu adalah 12/24. Nah, cara kedua yaitu bandingkan pembilang dulu. Ya yang pertama juga jadi 1/6.
Jadi yang pertama 6/24, yang kedua 9/20/4, yang ketiga 12/20/4, yang keempat 16/20/4. Yang terakhir yaitu urutkan dari terkecil ke terbesar. Ya gampang itu. Jadi 1/4 ya ke 1, 3/8 yang kedua, 1/2 ya ketiga, 2/3 keempat. Lihat aja yang paling atasnya 6, 9, 12, 16. Tuh. Nah, di sini juga ada penjumlahan pecahan, yaitu menambahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya itu 1/4 tambah 2/4. Itu mah gampang. Kita tinggal tambahin aja yang atas, 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasil kalau yang penyebut ya tetap 4 gitu. Jadi 3/4. Nah, di pertanyaan yang tadi kita tuh harus tahu penjumlahan pecahan berbeda penyebut. Jadi menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum ditambahin. Misalkan 1/4 tambah 1/6, jadi 2/6 tuh. Jadi 2/6 tambah 1/6 bisa, soalnya kan penyebut bawahnya sama. Jadi hasilnya 3/6. So kita sederhanakan aja jadi 1/2. Nah, di sini juga ada pengurangan pecahan, yaitu mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya ada 3/4 dikurangi 1/4. Dikarenakan penyebutnya udah sama, ya kita atasnya kurangi langsung 3/1. 3 kurangi 1 yaitu 2, jadi 2/4. Maksud kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, ini juga ada pengurangan pecahan berbeda penyebut. Yang tadi mah ada penambahan, ini ada pengurangan menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contohnya 3/5 dikurangi 1/10. Kita harus samakan dulu penyebutnya 10. Jadi 6/10. Jadi hasilnya itu 6/10 dikurangi 1/10 tuh hasilnya 5/10, sederhananya jadi 1/2. Nah, di sini juga ada perkalian pecahan, yaitu mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi gini, jadi contohnya itu ada 2/3 kali 3/4 ya. Jadi 2 kali 3 yaitu 6, 3 kali 4 yaitu 12. Jadi kita sederhanakan jadi 6/12 itu jadi 1/2. Ini mah cukup mudah. Nah, di sini juga ada pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan tuh kebalikan dari perkalian. Jadi membalik pecahan kedua dan mengalihkan. Contohnya itu ada 1/2 bagi 1/3. Nah, kalau mau tahu hasilnya gitu kita yang 1/3 itu harus kita balikan dulu. Nah, jadi bagi jadi kali nanti juga. Jadi 1 kali 3 tuh 3, 2 kali 1 teh 2. Jadi hasilnya tuh 3/2. Nah, setelah kalian sudah tahu yang tadi, kita akan uh, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nih ada contoh pertanyaan. Berapakah hasil dari pecahan berikut ini? Berapa ya? Dari 2/5 tambah 1/5. Ini mah gampang sih. Coba kalian udah tahu jawabannya? Yeay, kalian hebat. Jawabannya itu A, 35. Dikarenakan penyebutnya sama, jadi kita tinggal tambahin aja atas 2 tambah 1, 3. Yang bawah mas tetap 5, soalnya penyebutnya sama. Yeay, kalian hebat. Selamat, kalian sudah berhasil menyelesaikan latihan soal. Hebat. Dan cukup sekian dari materi yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di materi selanjutnya.